Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah penulisan ilmiah serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan membahas topik tentang ejaan yang disempurnakan dalam rangka memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah penulisan ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya Estiara Indriani selaku moderator dan pemateri kedua, Kabriandi selaku pemateri pertama, dan Egi Ramli selaku pemateri terakhir. Baik, langsung saja saya persilakan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya pemateri pertama atas nama Kabriandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Langsung saja, pemakaian huruf kapital. Yaitu huruf kapital digunakan pada saat 1. Huruf pertama awal kalimat, yang kedua huruf pertama petikan langsung, yang ketiga huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, yang keempat huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Yang kelima, huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, instansi, atau nama tempat. Yang keenam, huruf pertama unsur-unsur nama. Yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari raya. Yang kesembilan, huruf pertama nama geografis. Yang kesepuluh, huruf pertama kata ganti Anda. Kedua, huruf miring. Huruf miring digunakan pada saat 1. Dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Demikian materi pertama yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kabriandi. Materi ketiga yaitu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk kata yang dipendekkan dan terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Singkatan nama resmi, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan 1 tanda titik. Dan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Yang kedua yaitu akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata apapun, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Dan akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret serta seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Materi keempat itu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dari bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock, exploitation, the high home, par home. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing.
Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Di samping itu, akhiran yang berasal dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh. Kata seperti standarisasi, implementasi, objektif diserap secara utuh di samping kata standar, implement, dan objek. Demikian materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egy Ramli, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda baca untuk ejaan yang disempurnakan dalam penulisan ilmiah. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik ini biasa dipakai untuk 1. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kedua, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Ketiga, dipakai di belakang angka atau huruf dalam bagan, ikhtisar atau daftar. Keempat, dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma ini biasa dipakai untuk 1. Dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Kedua, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 4. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Kelima, dipakai di muka angka perpuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Kemudian tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda ini biasa dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda ini juga biasa dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan yang setara di dalam kalimat yang majemuk. Kemudian tanda baca yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda ini biasa dipakai untuk 1. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Kedua, dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Ketiga, dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya tanda baca yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda ini biasa dipakai untuk 1. Menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang kedua, digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Ketiga, digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Keempat, digunakan untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Selanjutnya yaitu tanda baca yang keenam, tanda pisah. Tanda ini biasa digunakan untuk 1. Membatasi penyisipan kata kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, digunakan untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Ketiga, dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Tanda baca yang ketujuh yaitu tanda elips atau titik-titik yang mendatar. Tanda ini biasa dipakai dalam kalimat yang putus-putus. Kemudian juga biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya tanda baca yang ke-8 yaitu tanda tanya. Tanda tanya biasa dipakai pada akhir kalimat yang merujuk pada sebuah pertanyaan. Tanda tanya juga biasa dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau diragukan kebenarannya. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah.
yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Tanda baca selanjutnya itu tanda kurung. Tanda ini biasa digunakan untuk 1. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Ketiga, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Keempat, digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Tanda baca selanjutnya, tanda baca ke-11 yaitu tanda kurung siku. Digunakan untuk 1. Mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Kedua, digunakan untuk mengapit huruf atau kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda baca ke-12 yaitu tanda petik. Tanda ini biasa digunakan untuk 1. Mengapit langsung kalimat atau kata yang berasal dari pembicaraan atau naskah bahan tertulis lain. Kedua, digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ketiga, dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Keempat, dipakai sebagai penutup yang diikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda baca ke-13 yaitu tanda petik tunggal. Tanda ini biasa digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda ini juga digunakan untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Selanjutnya tanda baca ke-14 yaitu tanda garis miring. Tanda ini dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda ini juga biasa dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, dan juga tiap. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Selanjutnya yaitu angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan lambang bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan angka Romawi. Contohnya Sultan Hamengkubuwono X. Angka 10 di sini menggunakan angka Romawi yang berbentuk X. Lambang bilangan dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata yang ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan, seperti dalam perincian atau pemaparan. Angka juga digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, besar, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Angka juga digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Angka juga lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada sebuah alamat. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatian audiens sekalian dalam presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.